Battle yang sangat ketat untuk memperebutkan desa wisata situs Gunung Padang antara IPB University Ternyata semenantang ini buat naik ke stage. dan Universitas Pajajaran. Gak ada alasan mundur, gak ada alasan nge-stuck, harus terus maju. Sampurasun. Kenapa kita memasang AWS? Ini penting untuk misalnya prediksi hujan. IPB itu bawa teknologi yang emang benar-benar teknologi gitu. Satu tim yang akan berangkat dan tim tersebut Unpad. Alhamdulillah ya Allah. Selamat datang kembali di Idea Stage. Dua tim sudah berhasil memenangkan Battle Idea Stage dan siap untuk mengabdi di desa pilihan mereka. Untuk diri ini, semoga diri ini terus membuat keputusan tepat, ikhlas berkorban, dan ikhlas berdampak apapun ujian hidupnya. Untuk desa dan tim, semoga visi kita selalu sama dan semua program beneran tuntas sampai akhir atau bahkan berlanjut setelahnya. Ini pesanku untuk warga Desa Patak Banteng yang nantinya kalau ditakdirkan sama Allah SWT bisa bersama warga untuk memberdayakan anak dan ibu di Desa Patak Banteng menjadi lebih sehat dan berencana di masa depannya dari hati dan aksi seorang public health student dan Ksatria Erlangga. Melalui pengabdian masyarakat generasi, kami berharap Desa Patak Banteng dapat menjadi desa yang strategis dan memiliki rasa kepemilikan untuk program yang sudah kita bawakan. Potensi di Desa Patak Banteng tidak terabaikan dengan masyarakat yang mulai memanfaatkan dan merawatnya. Kami berharap dengan inovasi yang kami berikan dapat bermanfaat di Desa Patak Banteng dan menjadi desa percontohan di desa-desa lainnya. Masa muda tidak datang dua kali. Mendapatkan kesempatan dari BCA mengikuti generasi adalah hal yang berharga. Saya yakin dan percaya datang dari timur Indonesia ke Desa Patak Banteng akan membawa inovasi dan dampak nyata bagi masyarakat di sana. Bakti setitik, lama-lama jadi bukti. Hari ini kami datang bertiga untuk mewakili gagasan dari 9 rekan kami yang lain demi mewujudkan Desa Patak Banteng, desa yang lestari dan berdaya. So, Patak Banteng, tunggu kami ber-12 ya. Terletak di kaki dataran tinggi Dieng, Desa Wisata Patak Banteng memiliki keindahan alam pegunungan, pertanian, dan kehidupan masyarakat yang masih lestari. Namun di balik potensinya, masih ada berbagai tantangan yang perlu dijawab agar desa ini terus berkembang secara berkelanjutan. Please welcome Universitas Cendrawasih. Pas pertama masuk banget nginjakin kakinya, aku doa sih. Yang aku lihat, wow biru banget, berwarna banget. Jujur, aku nggak bisa dingin. Udah gemeter-gemeter banget. Langsung grogi. Udah grogi tambah dingin ya udah gitu. Perkenalkan, saya Elizabeth. Saya Syahlika Nur Aziza. Saya Monica Dianggreni. Kami dari Tim Lestari Universitas Cendrawasih. Oke, selamat datang untuk Elisa, Lika, dan Monik dari Universitas Cendrawasih. Senang sekali Universitas Cendrawasih bergabung di Generasi Berbakti dan diwakili oleh 3 perempuan yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan, presentasinya bisa disampaikan dengan baik dan kita bisa melihat presentasi yang terbaik dari kalian semua. Ini pertama kalinya ke Jakarta? Untuk saya pribadi pertama kali ke Jakarta. Gimana perasaannya keluar Papua untuk pertama kalinya dan naik pesawat? Pertama kali pas injak di Jakarta, rasa kayak ternyata ini Jakarta yang selama ini saya lihat di televisi. Wah, puji Tuhan banget, aku senang banget akhirnya bisa ke Jakarta, nggak nonton di TV lagi. Selamat makan semuanya. Bapak itu sebenarnya nggak izinin keluar jauh, anak perempuan pertama dan penerbangan pertama aku ninggalin orang tua
Setelah aku nangis bujuknya, aku bilang sama bapak dan mama kalau saya bisa bapak, saya bisa. Gak pernah jalan ditinggalin orang tua, selalu ditemanin orang tua. Jadi ini perjalanan first time-nya aku gitu, pergi lihat kota besar. Baik, terima kasih. Selamat dan sukses presentasinya. Tim berikutnya datang dengan semangat membara, siap untuk memberikan perlawanan. Please welcome Universitas Airlangga. Bumpernya, lightingnya, sound systemnya, flow acaranya yang bener-bener kamu mimpiin. Wow, ternyata gini ya kalau yang ngurusin udah orang-orang kreatif dan profesional. Biasanya cuma bisa dilihat di layar kaca. Sekarang alhamdulillah diberi kesempatan untuk berdiri di stage. Perkenalkan, saya Usama. Saya Regina. Saya Adip. Kami Satria Airlangga dari Kampus Timur Jawa Dwipa. UNER. Hebat. UNER. Hebat. UNER. Hebat. Universitas Airlangga. Excellent with morality. Tim Amerta. Selamat datang untuk teman-teman dari UNER, ada Sam, Adip, dan Regina ya. Ya. Nah, senang sekali punya Universitas Airlangga di acara ini. Setelah ini teman-teman akan mengadu gagasan, mengadu ide untuk berangkat nantinya ke Desa Wisata Patak Banteng. Semoga sukses presentasinya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum ini kan tentunya kamu juga pastilah punya pengalaman. Apa yang kamu rasakan begitu sampai kamu pada posisi seperti sekarang? Coba bisa cerita nggak sama kita? Untuk kejadian terberat yang pernah aku alamin waktu menjalani hubungan asmara dengan seseorang. Sayangnya hubungan yang sudah bertahun-tahun itu harus selesai juga. Aku kira semua yang aku perjuangkan punya akhir yang baik. Setelah kejadian itu benar-benar membuat kayak aku benar-benar down banget. Ya mulai dari hari kuliahan, organisasi, kayak kehilangan arah dan kehilangan segalanya. Di saat momen-momen terendahku masih ada teman-teman kuliahku dan juga teman-temanku itu juga yang mendukung aku di Pengmas BCA ini, mulai dari tinggal-tingku. Ya keluarga juga yang mengingatkan kalau ya memang kehidupan itu enggak sesuai yang kita inginkan. Menjadi pembelajaran hebat di dalam hidupku sih. Dan di situ aku sadar hidupku masih berguna buat orang lain. Ternyata hidup nggak berhenti cuma karena seseorang pergi. Oke, terima kasih tim yang sangat semangat, spiritnya tinggi sekali. Mudah-mudahan ketika presentasi spiritnya berlanjut. Terima kasih. Sekarang waktunya para finalis akan membuktikan ide dan visi terbaik mereka. Kita akan mulai stage 1, idea pitch. Aku tahu dari awal deh lawan Kalisa, karena kita udah nebak. Yang aku nggak expect itu adalah yang presentasi tuh ternyata Regina. Pitch yang di awal, karena memang aku yang di bagian program. Karena dipikirnya aku yang bakal present itu nanti Adip. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan program kerja kami yang akan kami laksanakan di Desa Patak Banteng, Wonosobo, Jawa Tengah. Dengan judul Transformasi Desa Sehat, Lestari dan Berdaya melalui integrasi inovasi kesehatan, pengelolaan lingkungan, dan kemerdayaan pangan berbasis teknologi. Kita lihat sekilas mengenai latar belakang dari desa ini, di mana Desa Patak Banteng, Wonosobo meraih 50 besar ADWI tahun 2024 dan sebanyak 60.000 wisatawan masuk per tahun. Tidak hanya itu, potensi ekonomi dan alam yang dimiliki oleh desa ini diantara lain pertanian dataran tinggi, UMKM Carica, dan jalur pendakian Gunung Prau. Aku sendiri secara personal nggak menganggap Uncen itu sebagai rival, karena aku tahu mereka tuh pasti jauh-jauh itu sama-sama mulia niatnya. Namun, di balik pesona wisata yang dimiliki oleh Desa Patak Banteng, masih terdapat tantangan kesehatan dan pengelolaan lingkungan, di mana masih tingginya angka stunting dan hipertensi, sampah yang overload, dan pemantauan kesehatan yang belum terintegrasi. Dengan itu, untuk menjawab masalah pengetahuan, keterlibatan, dan keberlanjutan, kami mengusulkan 4 program kami di mana ada Nutrimam, CHT, Transformer, dan Desa Sehat ID. Nutrimam
merupakan program edukasi berbasis kemandirian pangan lokal yang dimana kami khususkan kepada kader, ibu hamil, dan ibu balita. Tidak hanya melakukan edukasi, kami juga akan melakukan demonstrasi memasak menu MPASI kepada ibu-ibu di Desa Patak Banteng, Wonosobo. Program kedua adalah C-Hati atau cek kesehatan gratis, di mana sebagai upaya deteksi dini penyakit tidak menular di Desa Patak Banteng, kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan, lalu akan melakukan edukasi PTM dan konseling rujukan. Program ketiga adalah Transformer. Transformer merupakan program pengelolaan sampah terpadu yang akan kami lakukan untuk membantu masyarakat Desa Patak Banteng. Tidak hanya kegiatan aksi bersih sungai, kami juga akan melakukan pelatihan pengelolaan sampah menjadi pupuk komposter. Keempat, ada Desa Sehat ID, merupakan platform digital yang kami buat untuk monitoring kesehatan masyarakat di Desa Patak Banteng. Bapak dan Ibu panelis bisa melihat di layar, ini adalah salah satu tampilan layar dari website kami, website sederhana kami yang akan kami bawakan di sana, di mana di bagian tampilan umum terdapat edukasi stunting, dilengkapi juga dengan identitas masyarakat di bagian hipertensi dan stunting. 5 minggu berjalan tanpa adanya keberlanjutan, apa artinya? Dengan itu kami menyusun strategi keberlanjutan kami dan komitmen resmi yang akan kami jalankan. Penandatanganan waktu lagi ngeliat si Elisa di present itu dia gugup, berusaha kayak kita jangan sampai grogi juga gitu. Aku yakin berjalannya hari ini pasti sudah yang terbaik. Dan kami percaya bahwa inovasi yang kami berikan nantinya akan menjadi manfaat untuk Desa Patak Banteng. Terima kasih. Ketika dia memaparkan presentasinya itu memberikan jeda untuk dirinya, mengambil nafas dan mulai presentasi lagi. Saya rasa ini pengalaman yang luar biasa melihat bagaimana mereka bisa juga mencoba untuk mengontrol emosi, mungkin lagi tegang, mungkin nervous, lupa apa yang mau diomongin. Tapi menurut saya hebat sekali ya bagaimana dia bisa mengontrol emosinya dan melanjutkan presentasi dengan baik. Oke, seberapa pede aku ya? 10 sih pastinya. Berdasarkan dengan survei yang telah kami lakukan, kami mendapatkan bahwa selama seminggu 12 ton sampah itu dapat diproduksi oleh Desa Patak Banteng. Masalah lainnya adalah tingginya prevalensi stunting, yaitu sebesar 40%. Juga terdapat pemadaman listrik yang sering terjadi di Desa Patak Banteng. Regina presentasi ya bagus, dia percaya diri. Berdasarkan dari diskusi kami menemukan beberapa harta karun yang ada di Desa Patak Banteng. Salah satunya adalah Sri Kandi atau perempuan yang terdiri dari PKK, kader posyandu, juga ada lembaga pemberdayaan masyarakatnya juga. Nah, kami memanfaatkan Sri Kandi ini sebagai motor penggerak untuk kami menjalankan program kami karena dia merupakan penggerak dari keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar. Kami dengan bangga mempersembahkan Amerta Pertiwi menenun keberlanjutan Desa Wisata Patak Banteng melalui sirkualitas teknologi lingkungan dan pemberdayaan kesehatan berbasis Sri Kandi yang terdigitalisasi. Aku punya program, aku punya keyakinan, dan itu juga program yang udah aku set lama bersama dengan expert-expert, jadi aku pede aja buat membawainya. Kami menggunakan metode pendekatan yaitu Asset Based Community Development. Kami memetakan aset desa, mendesain evaluasi bersama dengan warga dan Mentahelix, mengeksekusi dengan teknologi hingga akhirnya mencapai kemandirian atau DSTD. Kami tim Universitas Airlangga memutuskan untuk membagi inovasi kami ke dalam 5 pilar utama. Tempat sampah tematik 3 warna yang kami gunakan untuk memilah sampah. Selain itu ada inovasi motor gareng. Motor ini itu menggunakan tobos karena di sana medannya cukup sempit sehingga dapat mengangkut sampah yang telah terpilah dari rumah dan dari pertanian warga ke rumah kompos. Tak hanya itu, rumah kompos juga terdiri dari sampah dari area pengelolaan sampah anorganik, yaitu botol plastik dan plastik lainnya yang akan dimanfaatkan oleh warga. Sistemnya sampah itu tidak dibakar, tetapi dikomposting menggunakan agen dekomposer lokal. Kemudian luaran pupuk cair lindi. Pupuk kompos tersebut akan kami jual kepada warga dengan harga yang terjangkau. Aku tahu banget Regina itu sangat bagus pitch-nya. Kok hari-harinya ternyata out of the plan.
Aku kecewa. Rumah yang kedua adalah rumah bibit. Rumah bibit ini merupakan jantung energi kami untuk mengatasi permasalahan listrik yang sering padam di Desa Patak Banteng. Di rumah bibit ini akan terpasang pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga pikohidro yang memanfaatkan derasnya aliran sungai dan elevasi aliran sungai yang ada di Desa Patak Banteng. Suplai energi ini akan kami gunakan untuk smart greenhouse berbasis IoT. Di sini nanti akan terpasang sistem penyiraman otomatis yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk pembibitan komunitas unggulan dari Desa Patak Banteng, yaitu kentang. Kebanyakan di awal, jadi program itu ngebut banget. Aduh, program kok ngebut banget. Tidak hanya itu, di sini juga ada peternakan budidaya kelinci. Nah, budidaya kelinci ini limbahnya akan kami gunakan untuk pestisida alami, sedangkan untuk dagingnya akan kami gunakan sebagai solusi permasalahan selanjutnya. Kemudian di sini adalah ada rumah inovasi. Di rumah inovasi ini terdapat Amerta Nadi. Amerta Nadi itu merupakan dapur gizi stunting, dan di sana kita akan mengajarkan pemetaan berbasis JIS supaya intervensi dari program itu lebih tepat sasaran sesuai dengan apa yang diinginkan. Aku dan Usama itu sempat panik. Aduh, nutut gak ya? Ayo, dikit lagi gitu. Baik, karena Amerta Pertiwi tumbuh bersama abadi dalam inovasi. Terima kasih. Semua hal yang disampaikan sebenarnya sama Regina itu tidak jelas. Tapi itu adalah sesuatu yang memang kita nggak bisa kontrol. Nervous sebenarnya, cuman kayak aku belum sempet ngerasain kenyamanan gue di panggung waktu udah selesai. Dua strategi yang berbeda dari dua universitas untuk desa wisata Patak Banteng. Dan sekarang saatnya kita masuk ke stage 2, Think Tank. Kita panggil perwakilan dari Universitas Cendrawasih. Aku nggak boleh gugup, tapi aku berusaha ngeyakinin diri aku sendiri. Kita panggil perwakilan dari Universitas Erlangga. Oke, this is the event yang aku tunggu, dan ini aku harus perform sebaik mungkin. Oke, pertanyaan aku buat Uncen. Jadi kekhawatiran aku mulai timbul saat melihat website yang ingin kalian buat desa tersebut. Gimana caranya kalian akan menemukan website developer atau minimal seseorang di desa tersebut yang bisa mengerti knowledge tentang website development dan maintenance agar bisa menjaganya ke depan, karena nggak semudah itu. Apalagi ini bukan hanya website biasa di mana kalian menunjukkan apa yang ada di desa tersebut, tapi ini website khusus buat warganya untuk mendatakan kesehatan mereka. Itu bisa bahaya sekali tuh. Apakah kalian udah memikirkan long run-nya? Tentu saja kami sudah memikirkannya untuk bagian keamanannya. Jadi nanti ada akses-akses yang dapat memang untuk warga dan ada yang untuk kader. Jadi nanti untuk lokal championnya itu akan kami berikan kepada kader Posyandu dan Posbindu yang mereka nanti punya akses sendiri, itu namanya admin login admin. Jadi nanti akan kami berikan username dan juga password yang kemudian nanti akan mereka masukkan di situ. Jadi yang bisa melihat riwayatnya itu hanya kader Posyandu dan kader Posbindu saja. Aku tadi dengar Lika tuh harusnya untuk dia ngejelasin apa yang tadi Elis kurang. Cuman kembali lagi mungkin juga agak nervous. Tadi pas Q&A sama panelis itu sebenarnya bisa jawab, ada di otak tapi grogi mau jawab gimana. Ini menarik ya, waktu kamu membuat peta. Ada yang nak teknik tentunya ya? Kebetulan saya. Oke, kamu mengatakan natural wealth-nya itu ada PLTP, which is geothermal, ada PLTS, itu matahari ya. Di sini menarik sekali. Tetapi begitu aku melihat apa yang mau kamu kerjakan dengan natural wealth yang mereka miliki, apakah kamu mau membuat mereka itu 100% nanti dari renewable gitu, misalnya kamu mau pasang di sana, then what next? Terima kasih. Oke, baik, ini sangat menarik. Di sana keluhan yang paling besar adalah listrik itu sering padam. Kami memanfaatkan natural potensi alamnya, yaitu berupa sungai yang deras, dan ini akan kami buatkan pembangkit listrik tenaga pikohidro. Ini adalah sebuah pembangkit listrik yang nantinya juga akan dikerjakan bersama kolaborator kita. Ketika pembahasannya mulai masuk ke tadi pembangkit listrik, aku itu paham seluruh mekanismenya karena aku punya posisi sebagai ketua di suatu komunitas yang emang bergeraknya di energi terbarukan. Oke. Giliran saya bertanya, saya ada pertanyaan satu-satu untuk masing-masing universitas. Yang pertama ke Uncen dulu deh, mau nanya. Tadi kan ada pemaparan tentang masalahnya apa saja sih yang ada di Desa Patak Banteng. Saya lagi mau mencari hubungan antara kesibukan orang tua dan website. Ya, jadi saya mau mencari korelasinya antara masalah
dan kenapa masalah itu muncul dengan solusinya? Untuk masalah stunting itu kan seperti yang sudah saya bilang tadi, itu masalahnya ada di pola asuh. Sehingga kami membuat program Nutrimam. Nah, di program Nutrimam ini kami tidak hanya memberikan edukasi, tapi kita akan membersamai mereka. Kami akan praktik langsung dengan mereka. Nah, mungkin muncul pertanyaan, jika mereka sibuk gimana kita mau praktiknya nanti? Nah, kita ini sudah melakukan koordinasi dengan ibu-ibu puskesmas. Kami menanyai hal tersebut. Gimana kalau misalnya ibunya ini sibuk, kita mau bikin praktik. Nah, terus ibu dari puskesmasnya itu, ibu dari posyandunya itu mengatakan bahwa ini nanti bisa dijadwalkan. Seperti itu, Mas. Untuk Universitas Airlangga, tenaga suryanya mau berapa watt rencananya dengan budget yang Anda tentukan? Untuk wattnya nanti tetap di 1 kWp nanti. Itu kira-kira bisa untuk menangani apa saja kalau mati lampu? Untuk penujuannya nanti untuk yang PLTS akan bersifat sebagai cadangan dan utamanya dari PLTPH. Tapi untuk PLTS akan kami alirkan ke area Smart Greenhouse ini serta penerangan di dalamnya, karena di sana tuh ada rumah bibit, dan rumah bibit ini sifatnya itu sebelumnya sebagai destinasi wisata. Nah, di sini makanya kami buatkan PLTS pembangkit listrik tenaga terbarukan untuk bisa menjadi destinasi wisata juga gitu. Artinya pembangkit listriknya hanya untuk menerangi rumah bibit itu saja? Ya, untuk yang PLTS. Untuk PLTPH-nya kami arahkan ke UMKM Caricang ada di sana. Sam udah jelasin dengan oke sih, cuman memang Sam kan jelasinnya kan melebar, nggak mengerucut. Kalau menurut presentasi kalian, klaimnya adalah 40% dari anak-anak di desa tersebut mengalami stunting. Sedangkan dengan berbagai inovasi yang kalian buat, seperti misalnya listrik, itu kan berdampaknya ke rumah bibit aja. Gimana dengan adanya listrik di rumah bibit dan rumah bibit ini yang tadinya terbengkalai jadi aktif lagi, bisa menurunkan tingkat stunting itu? Baik, izinkan saya untuk menjawab. Untuk logika sederhananya adalah untuk rumah bibit ini, di sebelahnya nanti akan ada penangkaran kelinci. Dan daging kelinci ini sudah saya sebutkan nanti akan dibuatkan protein tambahannya untuk masalah stunting, dan nanti pengolahannya ada di rumah inovasi. Nah, untuk yang rumah kompos sendiri ini adalah masalah lingkungan yang terjadi dan menjadi pusat perhatian oleh kepala desa sendiri, karena kita tahu 12 tahun itu sangat besar. Bahkan ada anggaran tersendiri untuk sampah ini juga. Nanti untuk edukasinya akan bisa dilakukan di rumah inovasi. Di hulu kami coba untuk berikan prevensi, di hilirnya juga kami coba untuk upayakan pemberdayaan, sehingga nanti yang jadi tombaknya adalah sebetulnya itu Sri Kandi. Ketika Cinta Laura bertanya, aku untuk maneuvering ke arah yang lebih sederhana, itu sulit banget gitu. Saking mereka ingin membuat judges terpana, mereka menyulitkan atau membuat suatu hal lebih complicated daripada seharusnya. Kalau kamu sudah mampu mengidentifikasi orang-orang yang misalnya ada ODGJ ya, itu kamu mau apain orang-orang itu? Sementara di sini nggak ada psikolog. Yang kami maksud untuk yang jiwa itu mungkin saya spesifikkan lagi, itu hanya pelatihan untuk peer support. Maaf, aku jadi merasa sangat khawatir. Kalau kita bicara terkait isu kesehatan mental ya, atau emosional, itu bukan suatu hal yang bisa diajarkan dalam jangka waktu 1-5 minggu. Apa yang membuat tim UNR sangat yakin ini akan berhasil? Untuk yang kami berikan ke orang-orang ini bukan masalah kesehatan mental yang kronis, tapi lebih ke psychological first aid. Kamu ngurusi dari mulai urusan energi dulu, terus PLTPH, terus kamu mau ngurusi mental orang yang ini, terus kamu juga mau memperbaiki gizi. Ini banyak banget yang ingin kamu kerjakan. Wah, kamu bukan malaikat juga sih ya. Pokoknya aku selama think tank itu aku full sakit hati. Semua isi hati, pikiran, tenaga, emosi dan semua aku tercabik-cabik sampai betul-betul aku ngerasa aku nggak bisa. Itu yang lebih banyak ditanyakan Unair karena proyeknya mereka yang banyak itu. Yang itu aku ngerasa ini kok panelis kayaknya lama banget ya nanya-nanyanya. Aku banyak menyadari hal-hal yang selama ini mungkin nggak aku sadarin gitu ya, bahwasanya kita nggak sempurna gitu, kita nggak mau kita upayakan sebaik mungkin, kita tetap harus terus-terusan belajar. Semua pertanyaan dari kami sudah selesai, terima kasih atas jawaban-jawabannya dan good luck buat babak selanjutnya. Kedua tim akan diberikan waktu selama 5 menit untuk menyusun strategi masing-masing.
Waktu diskusi telah berakhir. Saatnya memasuki stage 3, head to head. Waduh, ini Uncen nih. Auranya tuh sangat mengintimidasi gitu. Di part debat, aku nggak nyangka juga sih dapat Mas Adip. Awalnya sih kita ngiranya Monik itu dipitching. Waktu debat ternyata dia yang maju. Karena aku masih kurang menguasai debat dan orangnya nggak enakan, jadi kayak agak susah. Di antara program-program dari teman-teman tadi mengatakan bahwa di rumah yang memberdayakan Sri Kandi. Apa alasan teman-teman memberdayakan Sri Kandi? Apakah di warga desa Patak Banteng tidak ada laki-lakinya? Apakah nggak ada laki-laki kah? Awalnya kan waktu denger kayak, kok ini? Karena nadaku aneh, itu jadi ngerasa orang-orang lucu. Kenapa kami memilih Sri Kandi? Karena setelah kami melakukan hasil wawancara dan observasi bersama kepala desa serta perangkat desa, mayoritas dari desa Patak Banteng itu adalah Sri Kandi. Mereka sukarela sebagai kader di sana untuk mengatasi program stunting dan program-program sosial yang lainnya. Tentunya kami juga memberdayakan masyarakat yang laki-laki karena seperti yang sudah teman saya sampaikan tadi, selain laki-laki ada juga wanita yang di atas untuk mengatur sebuah rumah tangga. Uncen itu terlihat santai, jadi kayak wah sudah prepare sepertinya nih mereka nih. Tetapi masalah di sini adalah bagaimana SDM dari warga Patak Banteng ini bisa menyelesaikan hal tersebut. Bagi kami, pengabdian bukan tentang siapa yang membawa inovasi yang paling canggih, tetapi bagaimana masyarakat ini ingin dilibatkan, didengar, dan juga dapat melakukan perubahan dengan tangannya sendiri. Masyarakat tidak butuh pahlawan yang datang sesaat lalu pergi, tetapi mereka membutuhkan sebuah rekan yang dapat berjalan beriringan, sehingga mereka nantinya percaya bahwa dengan potensi dari desa yang mereka miliki, mereka dapat kembangkan secara mandiri. Aku ngerasa sportif, nggak yang kayak tegang banget gitu. Terus cara menjawab pertanyaannya kalau untuk Mas Adip sendiri tuh dari proposal yang mereka punya, mereka jawab sesuai apa yang mereka tahu. Appreciate banget buat Mas Adip yang bener-bener dia bisa ngafalin plek gitu loh sama yang apa kita rencanakan. Sekarang, giliran Universitas Erlangga untuk bertanya kepada Universitas Cendrawasih. Tim Universitas Cendrawasih membahas tentang kompos, di mana kompos harusnya itu memakai sebuah dekomposter. Kalau boleh tahu, untuk dekomposter yang digunakan oleh Universitas Cendrawasih itu seperti apa? Karena kan melihat geografis dari desa Patak Banteng sendiri, dia itu memiliki suhu yang cukup ekstrim ya bisa dibilang, karena dia berada di lereng pegunungan. Terima kasih. Betul sekali, jadi di daerah sana suhunya sangat lembab. Nah, apa yang kita gunakan? Kita menggunakan secara sederhana, yaitu menggunakan drum. Penggunaan secara sederhana dengan rangkaian sederhana yang bisa memberdayakan masyarakat dan digunakan secara mandiri untuk nantinya. Nah, kompos itu nanti bisa 1-2 minggu yang bisa digunakan untuk menyiram tanaman ataupun untuk perkebunan nantinya. Dia keren banget, kita udah yakin kalau Monik ini tuh bisa debat. Yang saya tanyakan adalah dekomposter apa yang kalian pakai, atau mungkin ekoenzim, atau mungkin dari Universitas Cendrawasih ada sebuah produk di mana itu merupakan dekomposter yang bisa digunakan untuk pembuatan kompos, seperti itu. Terima kasih. Jadi ketika kita udah membuat alatnya secara sederhana tadi yang bisa digunakan untuk masyarakat, sampah-sampah rumah tangga yang akan kami masukkan di dalam situ. Nah, untuk apa tadi yang ditanyakan enzimnya? Kami menggunakan secara sederhana itu pakai molasa, itu pakai gula merah yang kami campurkan dan bisa membuat lebih mudah di masyarakat. Ya memang mereka sangat tangguh dan kuat, makanya tetap membara. Dua tim desa wisata Patak Banteng sudah menampilkan kemampuan terbaiknya. Kini saatnya panelis berdeliberasi menentukan siapa yang akan melaju lebih jauh. Kami senang sekali bisa menjadi saksi dari sebuah presentasi yang luar biasa dari 6 mahasiswa dari 2 tempat yang berbeda yang jauh jaraknya. Tapi kami melihat teman-teman semua telah memberikan presentasi yang didukung oleh data dan pengamatan walaupun jarak yang jauh. Tapi pada akhirnya hanya ada satu tim yang berangkat dan tim itu adalah
tim dari Universitas Di episode berikutnya, battle terakhir akan dimulai. Hanya tersisa satu tempat untuk melakukan pengabdian. Siapakah yang akan merebut tiket terakhir? Universitas Indonesia? Oleh karena itu, di sini kami mengusung 3 program yang terdapat dalam Nature Experience. Atau BINUS University? Ada 3 masalah yang terjadi dalam Desa KKSN 2, yaitu kita udah pilah-pilah nih mana yang bakal paling berisiko paling tinggi dan paling rendah. Jadi menurut kamu programnya BINUS lebih tepat?